Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep nilai waktu uang. Perkenalkan, nama saya Heraria Ina Safira dan rekan saya Muhammad Ilham Afif. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang. Yang kedua, yaitu konsep nilai yang akan datang atau future value. Yang ketiga ada konsep nilai sekarang atau present value. Yang keempat ada annuity. Yang kelima ada aplikasi konsep nilai waktu uang itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Yang artinya, jumlah uang yang sama jika diterima pada waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda pula. Hal ini terjadi karena sejumlah uang yang diterima sekarang bisa diinvestasikan sehingga nilainya akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Konsep nilai waktu uang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang. Pada investasi jangka panjang, pengeluaran kas untuk investasi dilakukan pada periode atau diterima secara bertahap. Dengan demikian, karena adanya perbedaan waktu antara saat arus kas dikeluarkan untuk investasi dan saat arus kas diterima sebagai hasil dari investasi, maka terjadi perbedaan nilai waktu uang atas arus kas tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang, perlu dipertimbangkan konsep nilai waktu uang. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang konsep nilai yang akan datang atau future value. Future value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari jumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang dengan tingkat discount rate atau bunga tertentu. Nah, nilai waktu yang akan datang sendiri ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu future value sama dengan nilai simpanan pada awal periode ditambah 1 plus suku bunga dipangkat waktu. Nah, semakin sering bunga dibayarkan, semakin besar nilai terminal yang diterima pada akhir periode yang sama. Secara umum, apabila dibayarkan dalam M kali dalam 1 tahun dan kita menyimpan uang selama N tahun, maka nilai terminal pada N tahun adalah future value sama dengan nilai simpan pada awal periode dikali 1 plus suku bunga dibagi M kali dalam 1 tahun tutup kurung dipangkatin M dikali N tahun. Sebagai contoh soal, Pak Joni menyimpan uang di bank sebesar 10 juta rupiah selama 1 tahun dan memperoleh bunga 15 per tahun. Maka pada akhir tahun Pak Joni akan menerima uang sebesar, diketahui nilai awal pinjamnya 10 juta. Kemudian bunganya 15% sama dengan 0,15 dan tahunnya tahun pertama. Maka future value-nya sama dengan 10 juta dikali 1 plus 0,15 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 11.500.000. Jadi dengan modal 10 juta dan dengan bunga 15% per tahun, maka pada akhir tahun Pak Joni akan menerima uang sebesar 11.500.000. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep nilai sekarang atau present value. Kebalikan dari konsep future value adalah konsep present value, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Nilai sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Nilai saat ini dari jumlah uang di masa datang atau serangkaian pembayaran yang dinilai pada tingkat bunga yang ditentukan. Nilai waktu sekarang atau present value dapat dirumuskan sebagai berikut. Future value sama dengan nilai simpanan awal ditambah buka kurung 1
plus suku bunga tutup kurung pangkat N atau waktu. P0 sendiri sama dengan present value. Jadi P0 atau present value sama dengan future value dibagi buka kurung 1 plus suku bunga tutup kurung N. Nah, kita juga dapat menghitung PV, suatu arus gas apabila bunga diterimakan atau dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun. Tetapi nantinya angka atau hasilnya akan menjadi lebih, PV-nya juga akan lebih kecil. Rumus umumnya yaitu PV sama dengan future value dibagi buka kurung 1 plus suku bunga dibagi M tutup kurung M dikali N atau waktunya. Contoh soal, misal jika Dani menerima 11.500.000 1 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga yang relevan adalah 15%, maka nilai sekarang penerimaan Dani adalah future value-nya sama dengan 11.500.000. N sama dengan 1 dan bunga atau R-nya sama dengan 15% sama dengan 0,15. Jadi P0 atau present value-nya yaitu future value dibagi buka kurung 1 plus bunga tutup kurung N atau waktunya sama dengan 11.500.000 dibagi 1,15 sama dengan 10 juta. Jika Dani akan menerima 11.500.000 1 tahun yang akan datang dengan tingkat bunganya 15%, maka nilai sekarang penerimaan Dani adalah 10 juta. Untuk presentasi slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afif, nomor NIM 230-2011. Saya akan melanjutkan tentang konsep nilai waktu uang. Annuity. Annuity merupakan serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode atau tahun. Apabila pembayaran pada tiap akhir periode disebut ordinary annuity, sedangkan jika pembayaran dilakukan pada awal periode tersebut annuity due. Macam-macam annuity. Macam-macam annuity ini dibagi menjadi 2. Future value of annuity dan present value of annuity. Future value of annuity menjadi 2 bagian. Yang pertama, future value of ordinary annuity dan future value of annuity due. Present value of annuity juga menjadi 2, yakni present value of ordinary annuity dan present value of ordinary annuity. Aplikasi konsep nilai waktu uang. Yang pertama, misalkan Anda menginginkan punya tabungan pada akhir tahun kelima sebesar 10.000. Bila suku bunga tabungan 10% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung tiap akhir tahun. Di sini Anda dihadapkan pada masalah future value ordinary annuity. Yang kedua, misalkan Anda menerima pinjaman sebesar 20.000 dengan bunga 10% per tahun. Anda diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 3 tahun dimulai pada akhir tahun pertama sebesar angsuran setiap tahun. Dalam hal ini dihadapi pada masalah
present value ordinary annuity. Yang ketiga, seorang menawarkan pinjaman kepada Anda 10.000 sekarang. Apabila Anda setuju membayar dengan harga 17.623 pada akhir tahun kelima, berapa suku bunga yang harus dibayar atas pinjaman tersebut? Dalam hal ini, ada beberapa dihadapkan dengan masalah future value of ordinary annuity. Dengan menggunakan tabel di atas, pada tahun kelima, angka yang didapat 1,7623 berada pada kolom 12%. Besaran pinjaman adalah 12%. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.